Baik, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan diskusi bagaimana tutorial untuk output atau mengeluarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS untuk regresi linear berganda. Minggu lalu saya sudah berikan materi bagaimana tutorial untuk menganalisis data asumsi klasik. Kalau sekarang secara keseluruhan kita gabung bagaimana juga untuk pembuatan model regresi linear bergandanya, bagaimana interpretasi asumsi klasik, dan bagaimana interpretasi model regresi linear berganda yang dihasilkan oleh penelitian. Di sini ada contoh penelitian survei menggunakan data cross-seksional. Kita di sini akan membahas dengan 4 variabel bebas, yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek, dan satu variabel tidak bebas, yaitu kepuasan konsumen. Judul dari penelitian ini adalah pengaruh ekuitas merek terhadap kepuasan konsumen. Datanya ada sekitar 120 responden yang diteliti, di mana syarat yang menjadi responden itu minimal dia telah 3 kali melakukan pembelian terhadap produk yang dijual oleh perusahaan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan mengeluarkan output dari model ini, termasuk output untuk uji asumsi klasik, baik uji kenormalan data, non-multikoliniaritas, heterokinestisitas, autokorelasi, dan linearitas. Kemudian nanti secara bertahap akan kita analisis satu persatu. Pertama dari sisi asumsi klasik dulu, kita periksa apakah terpenuhi atau tidak, baru kemudian nanti apa arti model tersebut. Kita akan mulai. Pertama kita klik dulu analyze, kemudian ke regression. Selanjutnya kita pilih linear. Ini adalah berbagai model regresi, tapi kita di sini model kita adalah regresi linear berganda. Kita masukkan kepuasan merek ke dalam dependen, kemudian 4 variabel lainnya itu ke independen. Kemudian kita klik statistik. Tujuannya apa? Kita ingin mengetahui di sini nilai-nilai korelasi secara parsial atau perbagian. Ya, parsial ataupun perbagian. Kemudian kita juga ingin memeriksa nanti seperti dikatakan sebelumnya mendiagnostik kolinearitas. Ketiga, residualnya itu kita tentukan berapa nilai Durbin Watsonnya untuk memeriksa autokorelasi yang terjadi. Kemudian diplot. Diplot ini kita bisa melihat secara grafis. Pertama, heterokinestisitas dengan melihat grafik atau diagram pencar antara nilai Z prediction atau Y duga dengan residualnya. Kemudian kalau kita membuat plot nilai residual yang dibakukan, hasilnya adalah sebagai berikut, histogram. Ini untuk melihat apa yang disebut dengan kenormalan residual.
Sama dengan di sini, kenormalan residual. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah asumsi kenormalan data itu terpenuhi. Selanjutnya adalah save. Save itu untuk apa? Save di sini yang kita save adalah residual yang tidak distandarkan atau residual mentahnya, yaitu selisih antara Y dengan Y prediksi. Itu disebut dengan residual. Kemudian berbicara tentang jarak, kita tidak analisa di sini karena kita tidak ada tujuan untuk membuang data dengan menggunakan jarak Mahalanobis, yaitu membuang data yang menjadi outlier. Untuk option kita lewatkan karena sudah given itu alpanya adalah 0,05 dan remove all-nya itu sampai 10, 0,10. Kalau kita gunakan dengan F value-nya 3,4 dan 2,71. Style-nya juga nggak perlu kita lihat. Untuk bootstrap-nya juga nggak perlu, langsung kita oke-kan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah output-nya. Ini adalah output regresi linear berganda. Nah, kita akan lengkapi ini dengan pengujian asumsi-asumsi. Pertama, untuk asumsi kenormalan data kita akan periksa dan kita olah. Kita olah, caranya analyze, non-parametric test, legacy dialog, sampel KS. Kita bikin di sini. Udah. Masukkan. Inilah nilai hasil uji Kolmogorov-Smirnov testnya. Selanjutnya kita akan menguji dengan uji Glasser untuk mengetahui apakah memenuhi asumsi heterokinestisitas. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mentransformasikan residual. Kita transformasikan, kita buat namanya di sini nilai absolut residual. Kemudian sekarang kita akan coba untuk mengeluarkan uji heterokinestisitas dengan uji Glasser. Dengan uji Glasser di luar metode graf yang ada. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai absolut dari residual. Kemudian nanti nilai absolut tersebut akan kita regresikan dengan variabel-variabel bebas yang ada, yang 4 buah. Kita lihat hasilnya, apakah signifikan. Jika dia signifikan, berarti tidak memenuhi asumsi heterokinestisitas. Tapi jika dia tidak signifikan, dia memenuhi asumsi. Kita mulai, kita transformasikan dulu data. Kita transformasikan dulu data ini, data residualnya ini. Kita transformasikan. Kita beri di sini target variabelnya absolut residual. Kita buat di sini ABS res 1. Kita hitung. Kita hitung. Ini menunjukkan outputnya. Nilai absolut residual yang kita proses tadi. Nanti kita akan buat jumlah angka desimalnya samakan dengan yang sebelumnya. Nilai residualnya kita akan samakan. Kita lihat di sini. Jadi nilai absolut itu berarti mempositifkan apa yang negatif. Jadi semua menjadi positif semua di sini. Kemudian kita hitung
regresi antara variabel bebas ini dengan absolut tersebut. Kita hitung, hasilnya seperti berikut. Inilah nanti kita analisa untuk heterokedastisitas. Apabila, di mana kesimpulannya, apabila dia itu memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, itu berarti memutuskan dia itu tidak memenuhi asumsi heterokedastisitas. Demikian sebaliknya, kalau dia memenuhi, berarti dia signifikansinya di atas 0,05. Tapi nanti lebih jelasnya kita akan diskusikan pada saat pembahasannya. Selanjutnya adalah mengeluarkan output linearitas. Linearitas kita masukkan di sini loyalitas kesadaran sampai loyalitas itu ke layer 1, kemudian ke konsumen itu ke dependent list, kita bikin optionnya test for linearity. Ini di outputnya, nanti ini akan kita interpretasikan. Bisa kita pilih metode linearity, deviation from linearity. Dimana kalau kita menggunakan metode linearity, berarti syarat linearitasnya itu signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berarti dia memenuhi syarat untuk linearity. Kemudian deviation from linearity, namanya lah deviation, penyimpangan dari linearitasnya itu tidak signifikan, berarti dia harus lebih besar daripada 0,05. Ya, inilah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Untuk autokorelasi nanti sudah jelas keluar di sini nilai Darwin-Watsonnya. Kita tinggal menghitung. Ya, kalau metode-metode lain misalnya untuk heterokedastisitas dengan menghitung koefisien eksperimen itu tidak kita diskusikan di sini, ataupun misalnya untuk autokorelasi dengan run test tidak kita diskusikan di sini. Untuk interpretasi nanti akan disajikan dalam video berikutnya yang akan kami lengkapi setelah ini. Demikian untuk tutorial output regresi linear berganda 4 variabel saat ini yang kita harapkan bisa diinterpretasikan untuk regresi linear berganda dengan variabel-variabel lain. Terima kasih.